Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi jemaat GRKI yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara pada hari ini? Kami berharap semua kita tetap di dalam pertolongan Tuhan. Kita semua tetap meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sehingga pada hari ini kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari bersama-sama kita baca. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan kendatipun segala sesuatunya berjalan, dan kami tetap melihat bahwa semuanya semakin sulit. Tetapi Tuhan, kami percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah katakan, baik ketika Tuhan datang ke dalam dunia maupun kepada apa yang dicatatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa suatu hari kami akan mewarisi negeri yang Engkau persiapkan bagi kami. Tuhan, dalam keyakinan itu kami ingin terus memuji Tuhan. Kami terus ingin meninggikan Tuhan. Kendatipun pada hari ini Tuhan, kami belum melihat apapun yang kami inginkan, apapun yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan, hari ini kami ingin beribadah kembali kepadamu. Tolong kami sehingga pada akhirnya kami sungguh memusatkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Roh kami tertuju kepadamu, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Berkatilah kami Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, pimpin sehingga pada hari ini Tuhan, kembali lagi Tuhan disenangkan dengan setiap pujian, ibadah, firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan pada hari ini. Berkati gembala kami Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu Tuhan, sehingga pada akhirnya kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalankan hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, apa kabar pada hari ini? Saya percaya hidup kita pada hari ini, semua kita ada di rumah karena semua pemeliharaan Tuhan. Kita hidup hari demi hari, seperti kita hidup menghitung hari untuk melewati pada masa-masa wabah COVID-19 ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita masih sehat, masih ada dalam hidup dalam dunia ini. Karena semua itu pimpinan dan anugerah Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita bawa satu pujian bersama-sama. Ajar kami Tuhan.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita nyanyi lagi sekali lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari jemaat kita tunduk kepala, yang ada di rumah juga tunduk kepala, kita berdoa dengan doa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah ke dalam kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya
bahwa jemaat yang ada di rumah pada hari ini semua pasti luar biasa. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sambung dengan khotbah seri kita, yaitu murka Allah yang ketujuh. Muka Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saya himbau jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan dengar sekali. Usahakan dengar berkali-kali. Saya sebagai pendeta yang menyampaikan firman, ketika saya mendengar pertama dan kedua, saya mendapat banyak sekali pengetahuan tentang murka Allah dan tentang tradisi-tradisi, tentang dosa, tentang kematian Kristus, tentang keselamatan. Saya mendapat banyak sekali. Saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini dan murka Allah yang ketujuh dengan tema adalah kasih Kristus dalam pernikahan. Saudara-saudari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan yang masih beri kesempatan kami untuk mengikuti ibadah dalam rekaman. Kira Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami mengerti tentang setiap kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan penuh kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah menyampaikan dengan melepaskan tradisi-tradisi leluhur yang telah mengikat kita sejak kita manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih Kristus dalam pernikahan, apa hubungannya dengan murka Allah? Itu tentu ada hubungan yang sangat erat. Karena tradisi pernikahan atau tradisi yang sudah ada dan pada zaman-zaman sejak nenek moyang kita sampai sekarang masih berlaku, yaitu tentang tradisi kebudayaan pernikahan antara suami istri yang mempunyai tradisi-tradisi berbeda, dan setiap suku mempunyai tradisi pernikahan yang berbeda. Itulah yang dikatakan tradisi-tradisi pernikahan yang telah turun-temurun oleh nenek moyang kita. Saudara-saudari, tradisi ini sangat erat sekali. Ketika seseorang dari suatu suku, ketika dia mau lakukan tradisi pernikahan, pasti dia mengikuti semua tradisi-tradisi yang apa dalam tradisi yang telah ditetapkan oleh nenek moyang. Saya sebagai orang Chinese atau keturunan Tionghoa, saya menikah dengan tradisi Tionghoa. Begitu juga suku lain mempunyai tradisi-tradisi dalam pernikahannya. Nah sekarang, maka untuk itulah Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Mari kita baca Efesus 5 ayat 25. Bunyinya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab menulis tentang pernikahan. Pada zaman Musa pun Tuhan berfirman kepada Musa untuk melakukan segala tata cara pernikahan. Pada zaman Rasul Paulus pun menulis dalam suratnya tentang seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara, ini semua rancangannya Tuhan bagi pernikahan yang ditulis oleh Alkitab. Itu menggambarkan suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi umatnya. Saudara dikasihi Tuhan, sikap seorang istri terhadap suami seperti umat Allah kepada Kristus. Nah, ini gambaran seperti itu. Jadi Kristus itu memberikan gambaran bahwa
bagaimana tentang Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, dan jemaat bagaimana mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti seorang suami mengasihi istri dan seorang istri mengasihi suami. Saudara kasih Tuhan, Allah membuat gambaran rumah tangga seperti Kristus kepada umatnya dan umatnya kepada Kristus. Dalam contoh, dalam rumah tangga, suami itu adalah imam, istri adalah umat Allah. Maka Alkitab menekankan seorang suami selalu harus mengasihi istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri harus selalu mengasihi suaminya. Itu perintah Tuhan. Maka pernikahan secara alkitabiah di dalam gereja itu tidak bisa dimain-mainkan. Saudara-saudari kasih Tuhan, begitu juga seorang pendeta mengasihi umatnya, dan umatnya juga harus mengasihi pendeta. Gambaran inilah yang ada dalam pikiran Allah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus telah datang bagi mempelai perempuannya dan mati baginya untuk menunjukkan arti sesungguhnya dari pernikahan. Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam tujuan analoginya, ini bukan bahwa para suami harus mengalami penderitaan di tangan para istri. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Gambaran suami itu adalah gambaran Kristus. Bukan berarti suami itu ketika menikah dengan istri, suami itu harus menderita di tangan istri. Kenapa saya katakan itu? Karena zaman now perempuan lebih berkuasa. Maka ada sinetron yang saya lihat adalah suami takut istri. Jadi kalau zaman now ini saya juga melihat yang lebih aktif untuk menjaga anak, yang lebih aktif untuk ke pasar adalah laki-laki. Beda dengan zaman-zaman bomber. Zaman-zaman bomber itu istri takut sekali sama suami dan taat pada suami. Itu ke pasar hampir dikatakan semua adalah istri. Zaman now ini yang lebih aktif untuk jaga rumah tangga adalah suami. Jadilah pengertian ini dalam analoginya bukan bahwa karena Kristus menderita, maka suami harus menderita. Bukan seperti itu. Karena seorang suami, dia otoritasnya adalah harus menjaga istri dan mengasihi istri. Karena istri adalah umat Allah. Begitu istri juga, dia harus mengasihi suaminya. Karena suaminya adalah gambaran Kristus. Jika seorang istri mencintai suaminya, mengasihi suaminya, tentu istrinya pasti bisa mengasihi Tuhan. Begitu juga suami. Jika suami dia mengasihi istrinya, pasti dia bisa mengasihi umat-umat Allah. Itu gambaran yang ditulis oleh Alkitab. Saudara-saudara kasih Tuhan, zaman bomber sama zaman now dua yang berbeda. Sangat beda jauh. Yesus Kristus memang melakukan penderitaan tersebut. Kristus menderita agar umatnya atau mempelai perempuannya menjadi ada, dan umatnya termasuk di antara orang-orang yang menyebabkan penderitaannya. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi saudara, semua ini tertulis dalam Alkitab. Dengan analogi ini ingin menunjukkan betapa Yesus Kristus mengasihi mereka sampai rela mati, tidak meninggalkan mereka. Jadi arti adalah Kristus adalah seorang suami yang penuh bertanggung jawab untuk pada umat-umatnya. Sampai rela mati, tidak meninggalkan umatnya. Untuk korban pada umatnya. Karena kasih Tuhan tanpa terbatas. Nah, ini gambaran rumah tangga seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, maksud Allah menciptakan pernikahan yang sudah ada sebelum Adam dan Hawa dan kedatangan Kristus. Kita mengetahui hari ini karena ketika salah seorang rasul yang terkenal, yaitu Rasul Paulus, menjelaskan misteri pernikahan, ia melihat ke belakang. Maka mulanya Alkitab dan mengutip kitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada awal penciptaan, Tuhan sudah memerintahkan laki-laki ini pasti akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Saudara dikasih Tuhan, pada kalaman inilah berikutnya Rasul Paulus itu menafsirkan pada Kejadian 2 ayat 24. Ada satu rahasia yang sangat besar. Rasul Paulus memasukkan dengan kitab Kejadian 2 ayat 24, dia berhubung dengan Kristus dan jemaat. Jadi Rasul Paulus itu mengambil dari kitab Kejadian 2 ayat 24, itu dihubungkan dengan Kristus dengan jemaat. Maka Efesus 5 ayat 31 dan 32. Mari kita baca. Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus secara lebih mendetil tentang apa yang dimaksud dari Kejadian 2 ayat 24. Saudara kasih Tuhan, ini berarti sejak awal rencana Allah bagi pernikahan adalah menggambarkan Kristus dan umatnya. Sejak awal Tuhan sudah memberikan gambaran dari awal sejak penciptaan manusia bahwa pernikahan itu adalah gambaran nantinya adalah Kristus dengan umatnya dan umatnya dengan Kristus. Alasannya, mengapa pernikahan disebut sebagai misteri? Karena tujuan dari pernikahannya belum dinyatakan sepenuhnya sampai kedatangan Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan, sekarang kita bisa melihat bahwa pernikahan yang ditujukan untuk menjadi kasih Kristus kepada umatnya lebih nyata dalam dunia ini, karena pernikahan ini telah ada dalam rencana Allah sejak semula dan juga menjadi tujuan Kristus ketika menghadapi kematian. Saudara dikasih Tuhan, contoh pernikahan suami istri. Pernikahan secara Kristen adalah pengikatan sampai mati. Sampai salah satu dipanggil Tuhan, itu ikatan seperti itu. Kenapa orang Kristen tidak boleh terjadi perceraian? Karena ikatan ini, ikatan Kristus dengan jemaat, tidak bisa diputuskan. Ikatan jemaat dengan Kristus tidak bisa diputuskan. Sampai Kristus mati dan jemaat pun harus mati dan kemudian hidup baru
bersama Kristus. Kekal, tidak bisa diputuskan. Itulah pernikahan secara Kristen atau pernikahan secara Alkitabiah. Yang terjadi, kenapa terjadi perceraian? Pertanyaannya, kenapa terjadi perceraian? Bukan saja jemaat bercerai, pendeta juga banyak yang bercerai. Kenapa? Inilah terjadi natur dosa manusia itu yang sudah terjadi sejak Adam dan Hawa. Maka murka Allah kepada manusia itu, sehingga tiada terputus-putus dengan tradisi-tradisi leluhur, nenek moyang sudah ada, menjadi natur dosa untuk setiap manusia. Maka setiap orang yang menerima Yesus, minggu lalu saya udah khotbahkan, kalau dibaptis harus dengan sungguh-sungguh, bukan buang sial, bukan main-main. Karena natur dosa itu harus dipatahkan dan diputuskan. Perceraian itu tidak diizinkan Tuhan. Kita tidak perlu menafsir Alkitab dengan berbagai sudut. Ada yang bercerai katanya, oh boleh karena gini, ada boleh. Setahu saya, di dalam Alkitab, apa yang diinginkan Tuhan, tidak diizinkan cerai. Pernikahan Kristen cuma sekali. Maka pernikahan Kristen itu sangat sakral. Sekali menikah, tidak bisa diceraikan lagi. Maka saudara-saudari kasih Tuhan, saya pendeta selalu mengajukan kepada setiap orang yang mau nikah. Selalu berkata, apakah kamu sudah berpikir baik-baik untuk menikah? Bagi saya pernikahan itu sangat kudus. Karena pernikahan itu bergambarkan dalam Alkitabiah itu sebagai Kristus dengan umatnya. Kristus tidak menghilaukan umatnya. Dan Kristus tidak pernah menyeleweng. Umatnya menyeleweng, Tuhan tetap mengasihi dia. Umatnya buat salah, Tuhan tetap mengasihi dia. Umatnya berdosa, Tuhan tetap mengampuni dia. Saudara-saudari, coba renungkan baik-baik di dalam Alkitab. Ada yang mengatakan, kalau cerai itu tidak ada masalah. Kenapa? Kalau tidak cocok bagaimana? Makanya sebelum nikah harus benar-benar memahami tentang Alkitabiah. Ketika menikah itu harus pikul salib. Apapun bentuknya, tetap kamu harus tanggung sampai mautnya memisahnya. Itu pernikahan kudus, pernikahan yang sangat sakral. Jadi tidak bisa kita dengan alasan, oh begini. Makanya orang Kristen itu ya harus hati-hati dalam pergaulan. Orang bisa cerai pada zaman now ini. Karena apa? Karena tidak intim dengan Tuhan. Banyak yang kumpul, banyak gosipnya. Banyak adakan PA, banyak adakan doa, bukan sharing firman Tuhan, tapi lebih banyak sharing gosipnya. Kalau ngomong gosip bisa berjam-jam, ngomong firman 15 menit, ngantuk, pingin pulang. Saudara kasih Tuhan. Jadi, saya tidak mengerti apa yang ada di YouTube yang menceritakan bahwa perceraian gini, dan si A, si B, si C. Saya tidak mengerti. Saudara menafsir sendiri. Tapi bagi saya di dalam Alkitab mengatakan dari Kejadian yang saya baca, Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31 sampai 32, itu menggambarkan Kristus kepada umatnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pernikahan dalam Alkitab itu sangat suci. Kenapa terjadi perceraian? Bukan faktornya dari pergaulan. Bukan faktor daripada sosial media. Faktornya dari diri sendiri. Belum pernah mati dan kubur
bersama Kristus. Nanti saya akan kasih menjelaskan kenapa belum mati benar-benar kubur bersama Kristus. Perlu dipertanyakan pertobatan baptisannya. Perlu dipertanyakan pemahaman tentang Alkitab. Perlu dipertanyakan dalam dirinya sendiri yang tahu. Saudari kasih Tuhan, itu yang pertama, kenapa akan terjadi perceraian. Yang kedua, kenapa terjadi perzinahan? Suami berzina atau istri berzina. Kenapa suami bisa berzina? Padahal suami itu ada gambaran Kristus. Kenapa istri sampai berzina? Padahal istri ada gambaran jemaat Tuhan. Kenapa sampai berzina? Saudari kasih Tuhan, saya melihat belakang pada abad 21 ini banyak pendeta berzina. Banyak jemaat berzina. Pada abad 21 ini banyak juga istri-istri pendeta berzina. Banyak juga istri-istri jemaat berzina. Saya pernah khotbah satu gereja, diundang. Saya tidak tahu ibu gembaranya berzina. Saya khotbah tentang perzinahan. Kira-kira itu terjadi kalau nggak salah 3 tahun lalu. Langsung ibu gembaranya keluar. Pulang dari khotbah, dia panggil saya. Kenapa Bapak menyinggung saya? Padahal saya nggak kenal ibu gembala juga tidak. Gereja ini pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Saya ditegur dan saya diberikan peringatan tidak boleh menyinggung dia. Saya nggak tahu. Di dalam gereja begitu banyak terjadi perzinahan. Baik istri pendeta mau pendeta, jemaat, umat berzinahan. Apa yang menyebabkan orang berzina? Itulah natur dosa manusia itu. Maka natur manusia dosa itu kalau tidak dimatikan di dalam Kristus, itu sulit. Maka hidupnya akan terjadi, yaitu perzinahan. Dia berzina, dia ada alasan. Karena saya tidak suka sama istri saya lagi. Saya gak suka istri saya punya tingkah laku. Istrinya katakan pada saya akan berubah dan saya akan benar sungguh-sungguh mengasihi dia. Tetap tidak bisa mengasihi istrinya. Kenapa? Kenapa dulu waktu mau nikah tidak pernah memikirkan itu? Kenapa sekarang sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, baru katakan saya tidak suka pada suami saya tidak suka pada istri saya? Kenapa? Kesetiaan kita sebagai umat Tuhan dipertaruhkan di hadapan Tuhan. Jika kita setia pada suami, kita akan setia pada Tuhan. Jika kita setia pada istri, kita juga setia kepada Tuhan. Dipertaruhkan. Saudara, maka firman Tuhan berkata di dalam kitab Galatia 5 tentang daging dan roh. Itu jelas sekali. Saudara dikasih Tuhan, saya harap saudara yang dikasih Tuhan untuk mengerti tentang perceraian, untuk mengerti tentang perzinahan. Saya sangat himbau jemaat dikasih Tuhan, bacalah Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Baca bukan sekali, baca 100 kali. Amin. Ada beberapa orang berkata pada saya, Pak Pendeta, kok banyak muka arah 1, muka arah kedua, muka 3, 4, 5, 6 sampai sekarang ya. Kok banyak kok keras banget. Kok banyak kok sangat to the point. Ini zaman apa jemaat dikasih Tuhan? Ini zaman COVID-19. Tidak ada waktu lagi kita main-main. Tidak ada waktu lagi kita untuk khotbah yang enak-enak, khotbah yang motivasi, khotbah yang berkat, khotbah mujizat, khotbah untuk hidup kaya. No. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada waktu lagi. Ini sudah akhir zaman. Seluruh dunia ini krisis seluruh dunia. Kesehatan tentang fisik seluruh dunia. Ini sudah
salah satu gambaran kita harus benar-benar mengerti tentang Kristus. Kita harus benar-benar jadi mempelai wanita atau menjadi istri atau sebuah jemaat yang benar-benar mengikuti Kristus. Maka kita harus benar-benar mengerti tentang secara Alkitab, secara apa yang ditulis oleh firman, secara kebenarannya. Kalau kita bisa bercerai, kalau kita bisa berzina, tentu kita pasti bisa mengkhianati Tuhan. Orang bisa bercerai, orang bisa berzina, pasti bisa mengkhianati Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Kristus adalah suami, istri adalah umat Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Kenapa terjadi itu? Tadi saya sudah katakan. Baca Galatia 5 ayat 19 sampai 24 100 kali. Kalau belum mengerti, baca lagi. Kalau belum mengerti, baca lagi. Kalau mengerti, baca lagi. Sampai benar-benar mengerti. Maka itu makan aja sudah. Mari saya bacakan. Galatia 5 ayat 19 yang sampai 21 tentang daging. Apa itu perbuatan daging? Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Pencaburan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tegas. Apa yang ditulis Rasul Paulus itu sangat tegas, jelas, dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Jadi perceraian, perzinahan tidak diizinkan. Karena faktornya ini, kedagingannya. Orang bisa cerai, kenapa? Karena nafsu. Kalau nafsunya dimatikan, dia mau cerai apanya? Ya. Kemudian orang bisa cerai kenapa? Perseteruan, berantem, perselisihan, adu mulut. Ya, terus kemudian kedengkian. Apa yang bisa cerai? Ada perzinahan karena sering pesta pora. Mabuk-mabuk kan. Ya, nyanyi saya mabuk. Ya. Kenapa? Karena sendirian, kelamaan. Lama-lama jumpa sang bidadari. Ya, terus pas makan kambing, pas makan wine. Pas minum wine, bukan makan wine. Setelah itu mulai nafsu. Ya. Kalau sudah nafsu, apapun indah. Maka inilah kedagingan harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, dikubur bersama Kristus, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ini yang harus kita baca berulang-ulang. Tidak usah dibahas tentang tafsiran. Bacalah Alkitab yang tertulis apa yang namanya daging. Itu cukup. Jangan pakai sisi, sudut kanan, sudut kiri. Pakai ayat ini untuk membenarkan diri. Ketika Anda membenarkan diri, Anda sudah tidak bicara secara eksposisi atau secara sistematik dari Alkitab. Anda bicara secara penafsiran Anda sendiri. Saudara dikasih Tuhan. Khotbah ini agak sedikit sangat berat dan sangat keras menurut saya. Saya mau khotbah untuk rekam ini aja. Mic saya sudah hanya ganti 4 kali.
Putus terus. Ya. Kenapa? Baterainya semua itu terjadi soak terus. Saya juga tidak mengerti kenapa. Jadi memang agak sedikit berat. Saudara-saudari kasih Tuhan, gak usah peduli, yang penting kita khotbah kebenaran. Nah, kita baca. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam perceraian, kita tidak mau masuk ke dalam perzinahan, maka Galatia 5 ayat 22, 23, 24 mengajar kita. Apa pengajaran kita? Yaitu apa? Roh. Apa itu roh? Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih apa? Cinta. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi mirip Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ini jelas. Maka saya ajak jemaat untuk baca Galatia 5 ayat 19 sampai 24 itu 100 kali. Ini satu perintah Allah. Apa yang diperintah Allah tidak boleh kita tidak taat. Kita harus taat. Tunduk. Kalau saudara mau selamat, ada bilang ngapain selamat? Yang penting gue enak dulu. Ya terserah. Itu kan hak orang. Saya mau berzina, lu mau apa? Oh itu hak kamu. Saya mau bercerai, hak kamu apa? Kamu gak hidup dalam keluarga saya. Ngomong enak ya. Kamu gak hidup dalam keluarga saya. Kenapa lu mau nikah? Ya. Kamu gak hidup dalam keluarga saya. Kenapa lu mau zina? Lu gak tahu. Kenapa itu terjadi kenapi? Kenapa Ji? Karena ada dalam daging. Coba hidup dalam roh. Itu tidak akan jadi. Kenapa lu bisa bercerai sama perempuan lain? Kenapa perempuan istri kita bisa bercerai sama suami lain? Karena dia dapat itu damai sama laki-laki lain. Seorang istri cerai sama suaminya karena apa? Karena dapat damai laki-laki lain. Dia kenapa berzina? Karena dapat laki-laki lain lebih damai. Begitu juga seorang laki-laki sama istri orang atau sama perempuan lain. Kenapa? Dia dapat damai, sejahtera. Kalau ini ada sama kita, tidak akan terjadi perceraian, tidak akan terjadi perzinahan. Maka untuk itu, suami istri itu harus dalam Kristus dan ikut mati dalam Kristus. Suami istri harus berdua itu tunduk dalam Kristus dan mati bersama Kristus. Mati kedagingannya. Diputuskan semua kedagingannya. Tradisi-tradisi. Leluhur-leluhur. Diputuskan semuanya. Hidup dengan salib. Maka rumah tangga itu rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Rumah tangga indah. Saudara ingat, banyak orang bercerai bukan faktor karena uang. Banyak orang itu berzina bukan faktor karena uang. Ada faktor yang lain. Banyak pendapat karena berzina karena faktor uang. Uang itu cuma hanya sementara. Tetapi perzinahan yang dilakukan itu akan membawa dia dosa di hadapan Tuhan yang selama-lamanya. Maka untuk itu, saudara, jadi orang Kristen itu harus hati-hati. Harus benar-benar berpikir 10 kali kalau mau buat dosa. Maka untuk itu, kalau mau dengar firman Tuhan, dengarlah. Ada pendeta yang menyampaikan firman. Jangan dengar yang lucu-lucu. Nanti kepalamu jadi banyak lucunya. Kalau jangan ada lucunya, semua jadi lucu. Berzina pun lucu. Berzina lucu. Bercerai pun lucu. Tidak ada lucu-lucu sekarang. Yang ada adalah harus benar-benar dalam Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita lihat pernikahan di dalam gereja.
Saudara perhatian baik-baik. Kalau ada pernikahan gereja, saudara duduk sebagai jemaat, saudara perhatian baik-baik. Suami itu ada di depan. Perempuan itu masuk melalui pintu dari gereja. Dia akan berjalan ke depan. Artinya apa? Artinya perempuan itu adalah umat Allah. Dia datang untuk berjumpa kepada sang suami, yaitu Kristus. Kemudian dia mengikat diri sampai mati bersama Kristus dan hidup kekal bersama Kristus. Bukankah demikian pernikahan secara gereja? Mana ada pernikahan gereja? Suami dan istri itu dari belakang sama-sama jalan. Gak ada. Selalu suaminya di depan, istri masuk dari belakang gereja. Dari belakang dia maju ke depan. Ten, 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 ten. Kemudian dia si Kristus di depan, ada suami di depan untuk menunggu mempelainya. Umat Tuhan datang. Nah, kita umat Tuhan datang kepada Kristus. Untuk apa? Untuk menyambut Kristus. Kemudian kita ikat diri. Kita mau tobat. Kita mau bersatu terima Tuhan Yesus Kristus. Kita mau lepaskan hidup lama kita. Kita mau hidup baru bersama Kristus. Bukankah kita janji seperti itu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Sama juga kita menikah. Kita akan hidup semati. Suka dan duka sama-sama. Senang sama-sama. Mana ada pernikahan pendeta bilang, kalau suka sama-sama, senang dewek-dewek. Adakah pendeta Kobas? Ada pendeta waktu memberkat seperti itu? Atau pendeta mengatakan, kalau susah masing-masing. Nggak ada seperti itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, pernikahan itu adalah pintu. Pintu apa? Pintu surga dan pintu neraka. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan pernikahan atau berpikir baik-baik dan merenungkan baik-baik, mengerti firman Tuhan baik-baik, menikah bersama seseorang tidak berpikir dengan baik-baik, maka kita akan menuju ke neraka atau ke surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pernikahan itu pada awal itu semua indah. Honeymoon. Ya. Kemudian menikmati keindahan itu. Kalau sudah punya anak, nah itu step 1, fase 1. Kalau sudah menghadapi masalah ekonomi, itu fase 2. Kalau sudah menghadapi pihak ketiga, fase mujizat. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang saya maksud penderitaan, arti yang terdalam dari pernikahan, yaitu suka dan duka, harus hidup bersama. Jadi jangan kita menerima yang baik, tidak menerima yang kurang baik. Jadi semua harus bersama. Saya tidak menguraikan dengan konsep pernikahan. Saya tidak masuk dalam hal itu. Saya hanya masuk poin-poin yang dalam tentang apa yang dinamakan Kristus sebagai suami dan istri sebagai jemaat Tuhan. Saya berikan contoh. Satu cerita saya lihat dari TikTok. Ya, saya lihat TikTok. Ada seorang laki-laki ketika dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sangat cantik. Dan laki-laki tersebut sangat mencintai perempuan itu. Dia kejar terus perempuan itu sampai dapat. Akhirnya mereka menikah. Sehingga laki-laki itu selalu lengket kepada perempuannya. Karena perempuan semakin cantik sekali. Dan kemanapun perempuan itu, laki-laki selalu mendampingi dia. Semakin cinta laki-laki kepada perempuan itu. Karena kecantikan perempuan itu, maka laki-laki itu tiada henti-henti ataupun tiada bosan-bosan untuk menemaninya. Setelah menikah berapa tahun, tiba-tiba perempuan itu mengalami satu penyakit, yaitu penyakit kulit.
Akhirnya penyakit kulit itu menyebar kepada seluruh tubuhnya, sampai ke seluruh mukanya, sampai kecantikannya jadi hilang. Akhirnya laki-laki itu melihat perempuan itu, akhirnya laki-laki itu bawa mobil keluar. Akhirnya dia dapat kecelakaan. Akhirnya laki-laki itu, menurut laki-laki itu bilang bahwa dia buta. Dan orang bertanya kepada laki-laki itu, sekarang kamu sudah buta, apakah kamu tetap bisa mencintai istri kamu? Apakah kamu masih bisa tetap selalu menemani istri kamu? Apakah kamu selalu melengket kepada dia, dan kemanapun dia pergi kamu selalu ikut dia? Laki itu mengatakan begini. Dia buka kacamatanya kepada orang-orang, bertanya kepada dia, sebenarnya saya tidak buta. Saya hanya mendapat kecelakaan supaya istri saya tidak mindil. Saya sengaja buta agar istri saya tidak mindil. Dan saya sengaja buta supaya aku selalu membayangkan istri saya yang cantik waktu saya kenal. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Kristus tidak pernah buta. Dia tahu semua masalah kita. Dia tahu kejelekan kita. Dia tahu keburukan kita. Maka dia rela mati di kayu salib. Dia sengaja mati di kayu salib untuk menderita, supaya semua jemaatnya bisa masuk ke surga dan hidup kekal. Itulah cinta Tuhan, seperti laki-laki yang saya ceritakan tadi. Saya ketika lihat di TikTok cerita ini, saya membayangkan bagaimana Kristus mengorbankan dirinya, penderitaan, mati, tersiksa untuk kita semuanya. Kenapa kita tidak bisa mengasihi Allah? Kalau kita bisa mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi Kristus, saya sangat percaya saudara tidak akan bercerai. Saya percaya saudara tidak akan berzina. Saudara akan setia pada suami saudara, dan suami akan setia pada istrinya. Kenapa? Seperti Kristus setia pada jemaatnya, dan jemaat setia pada Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, walaupun sejak awal Allah tidak bertujuan untuk membuat setiap pernikahan menjadi hubungan yang menyebabkan penderitaan. Enggak ada rencana Allah seperti itu. Tetapi banyak yang mengalami penderitaan. Kenapa? Karena akibat natur dosa manusianya. Dosa manusialah yang membuat kita memperlakukan sesama menjadi buruk. Karena dosa kita memperlakukan istri kita. Dosa seorang istri memperlakukan suaminya. Saya bisa bayangkan ya. Orang berkata bahwa saya sudah jadi pendeta. Ada orang berkata, saya sudah jadi pelayan gereja. Ada orang berkata, saya sudah jadi panatua gereja. Ada orang berkata, saya sudah jadi asar di gereja. Kalau dia masih bisa berzina, saya perlu bertanyakan dia tentang pertobatannya dan baptisannya. Perlu bertanya. Ya, tidak ada laki-laki baik, tidak ada istri baik, gak ada di dunia ini. Saya bisa baik sama istri saya karena Kristus. Istri saya bisa baik sama saya karena Kristus. Saya bisa takut akan dosa karena Kristus. Istri saya takut akan dosa karena Kristus. Kalau gak ada Kristus, waduh, hancur manusia dalam dunia ini. Ya, Sodom Gomora yang terjadi. Ya, istri bisa tidur sama 5 laki-laki. Dan laki-laki juga bisa tidur sama istri siapapun. Sodom Gomora. Maka ada Kristuslah. Kita takut
untuk melakukan dosa. Natur dosa manusia tetap ada, tapi karena ada salib, maka salib inilah mengkokohkan kita untuk tidak melakukan natur-natur dosa. Apapun perbuatan istri, tetap kita mengasihi dia. Apapun perbuatan suami, tetap istri mengasihi dia. Artinya apa? Pikul salib. Kalau kita mau jadi murid Yesus, kalau saudara mau ikut Yesus, ada pikul salib. Wah Pak, istri saya ngomel-ngomel terus, pikul salib. Wah Pak, suami saya itu ngomong kasar, pikul salib. Kenapa? Karena jarang mengerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan hanya untuk berkat, mujizat, dan sumber-sumber yang bisa membuat Anda enak, kaya. Baca Alkitab yang menegur saudara. Baca Alkitab yang menusuk saudara. Baca Alkitab yang mentampar saudara. Di situ baru kamu dengar, baru kamu sadar, maka kamu akan hidup takut akan dosa. Kristus menderita dan mati untuk merubah kita semuanya. Maka saudara, para istri memiliki tanggung jawab dalam perubahan ini. Tetapi Kristus memberikan tanggung jawab khusus kepada para suami. Maka Alkitab berkata Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan kita berdebat tentang, suami harus mengasihi istri, baru istri bisa mengasihi suami. Istri harus mengasihi suami dulu, baru suami bisa mengasihi istri. Kita tidak perlu berdebat seperti itu. Alkitab mengatakan, siapa kepala imam di dalam keluarga? Suami. Berarti suami dulu harus bisa mengasihi istri. Saya pegang Alkitab. Jangan kita bicara tentang bahwa istri harus mengasihi suami dulu. Tidak. Di Alkitab mengatakan suami harus mengasihi istri. Jika seorang suami sangat menyayangi istri, sangat mengasihi istri, dan sangat sabar terhadap istrinya, dan mengalah kepada istrinya, penuh kasih sayang. Kalau istrinya berani melakukan perzinahan, istrinya mau minta cerai karena tanpa sebab akibat, suami tetap pikul salib. Biarkan istrinya hidup dibinasakan Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kita tidak perlu lagi menikah. Sekali menikah, semua hidup. Untuk apa menikah? Menikah itu belum tentu baik. Saya konseling pernikahan cukup banyak. Laki-laki yang sudah kematian istri ingin menikah, saya bilang jangan. Istrinya baru meninggal setahun. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya merasa tidak kuat hidup sendirian, saya harus nikah. Saya bilang jangan menikah. Kamu nikmati hidup. Tidak Pak Pendeta, saya harus menikah. Menikah dengan wanita mana? Wanita China. Oh, kamu sudah berpikir baik-baik? Sudah, beda berapa tahun? Beda 20 tahun Pak Pendeta. Oke. Saya bilang jangan. Tidak Pak Pendeta. Ini wanita dari Tiongkok ini, wanita yang cinta Tuhan. Di dalam gereja di China, dia melayani. Saya bilang dia melayani, tapi kan ini kau beda 20 tahun. Janganlah. Dia bilang, Pak Pendeta tolonglah. Berkati saya. Saya bilang bukan saya gak berkati kamu. Nanti kamu menderita. Dipaksa terus. Akhirnya saya dibawa ke China untuk memberkati dia. Baru diberkati di China. Gak sampai 3 bulan. Apa yang terjadi? Suaminya ini yang kemarin ribut mau nikah itu sudah mau jadi gila. Ternyata istrinya tiba-tiba berubah jadi monster keluar.
lebih ngeri daripada istrinya yang pertama yang meninggal. Jangan coba main-main. Ya, kalau silakan saudara mau main-main. Manusia tetap dalam natur dosa. Jangan pikir kamu ganteng. Jangan pikir kamu kaya. Apa sebabnya dia mau kamu? Dia karena mau kamu. Karena dia ada zon nyaman di tempat kamu. Dia tidak dapat, kamu disikat. Terserah, kamu percaya atau tidak. Saudara silakan menafsirkan sendiri. Selama zon nyaman, dia tidak ada masalah. Zon nyaman sudah tidak ada, siap-siap kamu. Ada lagi. Saya lihat satu pasangan suami istri. Itu viral. Ya. Dia menikah pada seorang perempuan yang usianya juga kurang lebih beda 30 tahun. Mungkin lebih 40 tahun. Ketika waktu laki-laki itu masih seger, punya uang, kasih terus. Ketika laki-laki itu sakit kena stroke, perempuannya pakai tongkat, tusuk dia, pukul dia. Akhirnya laki-laki kena stroke cuma begini. Kenapa? Maka menikah sekali. Menikah tidak akan 2 kali. Cukup sekali. Apa bentuk istri kamu? Terima dengan ucap syukur. Apa bentuk suami kamu? Terima dengan ucap syukur. Pikul salib. Cintai Tuhan. Taruh salib dalam rumahmu. Maka hidup kamu akan damai. Kamu bukan melihat wajah suamimu. Kamu bukan melihat wajah istri kamu. Wajah pertama kamu lihat waktu kamu masih muda. Kalau sudah sekarang udah kayak saya gocap ya, istri kamu juga gocap, jangan lihat mukanya, nanti kamu depresi. Lihat apa? Lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Maka ketika kamu lihat Alkitab, maka kamu bisa mengasihi istrinya, bisa mengasihi istri kamu. Ketika istri bisa mengasihi suami, karena dia Alkitab. Kau lihat tampang-tampang suaminya, tingkah-tingkah suaminya, mungkin dia juga mau muntah. Maka karena salib, maka dia bisa mengasihi suaminya. Berdamailah dengan istrimu, berdamai dengan suamimu, sampai Tuhan yang mengangkat kalian, sampai Tuhan yang membuat hidup kalian sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Saudara dikasihi Tuhan, para suami bukanlah Kristus, tetapi mereka dipanggil menjadi seperti Kristus. Saya ingat loh, suami itu bukan Kristus, tapi suami dipanggil seperti Kristus. Maka ia selalu mengasihi istrinya. Apapun masalah rumah tangga, yang salah adalah suami, karena dia adalah kepala imam. Jadi jangan salah. Saya tidak mengerti kalau misalnya orang bilang karena rumah tangga salah karena istri. Sebenarnya perempuan itu baik. Saya tidak bela perempuan. Perempuan itu baik. Laki-laki juga baik. Yang tidak baik apa? Moral etikanya. Maka kita harus hidup dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, keserupaan yang harus ada dalam kesiapan para suami untuk menderita bagi kebaikan istrinya tanpa mengancam atau merecehkannya. Ya, suami harus mengasihi istrinya, menyayang istrinya. Hidup sampai tua tetap bergandeng tangan. Hidup sampai tua terus seperti pacaran. Saya punya konsep sama istri saya. Saya tidak mau jadi suami istri sama istri saya. Saya sudah komitmen sama dia. Jadi saya selalu hidup berpacaran sama istri saya. Kalau konsep suami istri itu berat menurut saya, berat sekali. Saya selalu gini, bilang sama istri saya, kamu adalah pacar saya. Istri saya ngomong, kamu juga adalah pacar saya. Kalau pacar itu kalau kita gak ketemu 1 menit, tidak itu. Kalau suami istri ketemu 1 jam, berantem melulu. Nah saudara kasih Tuhan, keserupaan ini termasuk menderita karena melindungi istrinya
dari kekuatan rual yang mau mencelakakannya, bahkan menderita kekecewaan dan pelecehan dari istrinya sendiri. Jadi menggambarkan Kristus menderita itu, ya. Orang-orang yang pada 2000 tahun lalu itu didoakan Tuhan, disembuhkan Tuhan, kemudian dikasih Tuhan. Pada akhirnya mereka teriak, salib, salib Kristus. Itu gambaran seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Jadi jadi seorang suami itu harus punya beban. Beban apa? Tanggung jawab. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala imam, sama seperti Kristus. Jadi bukan para suami itu Kristus, tapi menyerupai Kristus. Kasih seperti ini dimungkinkan karena Yesus telah mati bagi suami istri. Dosa mereka diampuni, mereka tidak lagi menderita karena dosa. Kristuslah yang menanggung dosanya itu. Jika suami istri mau datang menyerahkan diri kepada Kristus dan bersama Kristus, maka Kristus yang akan menanggung dosa-dosa suami, dosa-dosa istri ditanggung oleh Kristus. Maka suami istri itu bebas dari dosa. Kristus yang tanggung. Mereka hidup baru. Maka perceraian itu semestinya harus dipulihkan. Jika ada yang mendengar khotbah ini yang sudah bercerai, semestinya diusahakan untuk dipulihkan. Disatukan kembali. Ya, jangan pakai pikiran ataupun keegoan kita. Usahakan dipulihkan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau dipulihkan, bukan aja saudara yang senang. Nanti anak-anakmu, cucumu semua senang. Karena tidak ada orang yang mau hidup atau anak dilahirkan dalam keadaan papa mama terpisah. Tidak ada yang mau. Mari usahakan untuk kembali menyatu. Pak Pendeta, kalau gak bisa nyatu bagaimana? Semua tidak ada mustahil. Waktu Anda mau terima berkat, Anda selalu mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada mustahil. Mau atau tidak? Kalau mau dan tunduk kepada Kristus dan mau pikul salib, pasti bisa. Saudara dikasih Tuhan. Sekarang sebagai dua pribadi yang berdosa tapi sudah diampuni, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kita bisa dalam Kristus dan dosa kita sudah diampuni, maka kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang diperbuat oleh suami, kita mengampuninya. Apa yang dibuat istri, kita mengampuninya. Marilah kita berhidup baru di hadapan Tuhan dan tunduk kepada Alkitab, tunduk kepada Kristus. Maka hidup itu akan bahagia. Saudara, kasih Kristus dalam pernikahan dalam muka arah ke-7 ini. Dengarkan baik-baik. Jika hari ini penyampaian saya sebagai hamba Tuhan ada hal-hal yang sudah menyinggung para jemaat, ada pada rohaniawan, saya minta maaf. Karena saya menyampaikan apa yang saya mengerti di dalam firman Tuhan yang telah di hati saya untuk menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kasih Tuhan. Salam dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami percaya Tuhan kasih Kristus ada dalam pernikahan kita. Dan Tuhan ingin melepaskan tradisi-tradisi pernikahan dalam adat dan budaya kita. Maka Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dengan kasih Kristus kepada jemaat, sampai rela mati di kayu salib, rela berkorban untuk jemaat, agar jemaat dosanya diampuni, agar jemaat tidak binasa dan hidup kekal. Dan kasih Kristus begitu besar kepada kita. Seperti kita juga yang sudah dipersatukan Tuhan menjadi suami istri, harus saling mengasihi, saling mendukung, saling penuh dengan kasih sayang. Dan harus ada roh-roh perbuatan di dalam hidup kita. Seperti yang dicatat pada Galatia 5
ayat yang ke-22, 23, dan 24. Kita buangkan semua kedagingan kita, maka hidup kita tunduk kepada Kristus. Maka rumah tangga kita akan selalu bahagia dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dan diberkati. Terima kasih Tuhan pada firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat ada di rumah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membaca pengakuan iman suri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.